Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah bersama channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita masih di MKU pada Money Market dengan topik pengantar manajemen risiko bagian 1 di sesi 23. Sebelum memulai, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai pemotivasi dan dukungan untuk channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Kita mulai dengan definisi manajemen risiko. Risiko adalah kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan berdampak buruk pada pencapaian tujuan perusahaan. Peluang adalah kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan secara positif mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Manajemen risiko perusahaan merupakan serangkaian aktivitas operasional dan keuangan untuk memaksimalkan nilai perusahaan atau suatu portofolio dengan mengendalikan biaya-biaya yang berhubungan dengan volatilitas arus kas perusahaan. Selanjutnya, filosofi manajemen risiko. Filosofi manajemen risiko perusahaan merupakan seperangkat keyakinan dan sikap bersama yang mencirikan bagaimana perusahaan mempertimbangkan risiko dalam segala hal yang dilakukannya, mulai dari pengembangan dan implementasi strategi hingga pada kegiatan sehari-harinya. Risiko bisnis merupakan peluang terjadinya kerugian atau berkurangnya laba sebagai akibat ketidakpastian yang bersumber dari faktor internal dan eksternal perusahaan. Risiko bisa merupakan risiko sistematis dalam kurung mempengaruhi seluruh pasar dan risiko non-sistematis dalam kurung berpengaruh pada pasar tertentu. Risiko juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis risiko. Jenis-jenis risiko utama adalah strategic risk, yaitu risiko yang terkait dengan industri tertentu, financial risk, yaitu risiko yang terkait dengan struktur keuangan dari suatu perusahaan, operational risk, yaitu risiko yang terkait dengan prosedur operasional suatu perusahaan, compliance risk, yaitu risiko yang terkait dengan kepatuhan pada hukum dan perundang-undangan, ada risk, misalnya risiko yang terkait dengan terjadinya bencana alam atau kerusuhan keamanan dalam kurung wilayah tempat perusahaan beroperasi. Kita bahas selanjutnya risiko keuangan atau financial risk yang terdiri dari liquidity risk, credit risk, market risk, mencakup interest risk, foreign exchange dan commodity and equity, asset backed risk, operational risk dari people process system, dan foreign investment risk. Selanjutnya kita bahas masing-masing risiko tersebut. Liquidity risk yaitu terjadi pada pasar uang ketika suatu aset atau instrumen keuangan tidak dapat diperdagangkan dengan mudah atau dengan cepat di pasar. Contohnya pada pasar uang, seorang investor dapat mengalami liquidity risk ketika ia ingin menjual asetnya, misalnya surat berharga utang, namun tidak menemukan pembeli yang bersedia dengan harga yang diinginkannya. Credit risk pada pasar uang terjadi ketika pihak yang meminjam uang atau debitur gagal membayar kembali pinjaman atau membayar kembali dengan keterlambatan. Contohnya, seorang investor membeli obligasi dari sebuah perusahaan, maka investor tersebut akan mengalami credit risk jika perusahaan tersebut tidak mampu membayar kembali pokok utang dan bunga yang dijanjikan pada waktu yang telah ditentukan. Untuk mengurangi risiko credit risk, investor dapat melakukan diversifikasi portofolio dengan mengalokasikan investasinya ke beberapa obligasi atau instrumen keuangan yang berbeda-beda dan memperhatikan rating kredit dari penerbit obligasi atau debitur. Semakin tinggi rating kredit, semakin kecil risiko kredit risk yang dimiliki. Market risk pada pasar uang terjadi ketika nilai suatu aset atau instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan kondisi pasar. Contohnya, perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar mata uang, atau kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Untuk mengurangi risiko market risk, investor dapat melakukan diversifikasi portofolio dengan mengalokasikan investasi ke beberapa kelas aset
atau instrumen keuangan yang berbeda-beda. Contohnya, obligasi, saham, reksadana, dan instrumen keuangan lainnya yang memiliki karakteristik risiko yang berbeda-beda. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko market risk pada portofolio investasi. Selain itu, investor juga harus memperhatikan berita dan perkembangan kondisi pasar untuk mengambil keputusan investasi yang tepat. Asset backed risk adalah risiko yang timbul dari investasi pada aset yang dibiayai oleh utang atau jaminan keamanan lainnya. Sebagai contoh, di pasar uang, aset backed risk dapat terjadi pada investasi pada obligasi hipotek atau surat berharga komersial yang didukung oleh aset seperti mobil, properti, atau piutang. Contoh konkret dari aset backed risk di pasar uang adalah obligasi hipotek. Obligasi hipotek adalah jenis surat utang yang didukung oleh jaminan properti. Ketika investor membeli obligasi hipotek, mereka mengharapkan bahwa pembayaran bunga dan pokok akan dibayar berdasarkan arus kas yang dihasilkan dari pembayaran hipotek oleh peminjam. Namun, jika peminjam gagal membayar hipotek, maka arus kas yang diarahkan untuk membayar kembali obligasi hipotek juga terganggu, mengakibatkan kerugian bagi investor. Ini adalah contoh dari aset backed risk di pasar uang. Operational risk adalah risiko yang timbul dari proses, sistem, atau kegiatan bisnis yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi. Di pasar uang, operational risk dapat terjadi pada berbagai aspek, seperti kesalahan manusia, kegagalan teknologi, penipuan, atau perubahan peraturan yang tidak terduga. Contoh konkret dari operational risk di pasar uang adalah kegagalan sistem yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk melakukan transaksi. Sebagai contoh, jika sistem perdagangan komputerisasi yang digunakan oleh sebuah bank mengalami kegagalan, maka bank tersebut mungkin tidak dapat mengeksekusi perdagangan atau memproses pembayaran yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi investor atau nasabah. Hal ini dapat terjadi karena kesalahan teknologi, serangan cyber, atau kegagalan lain yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Selain itu, operasional risk juga dapat terjadi karena kesalahan manusia. Sebagai contoh, kesalahan dalam proses verifikasi dokumen atau prosedur internal yang tidak diikuti dapat menyebabkan kehilangan atau penipuan pasar uang. Oleh karena itu, manajemen risiko operasional sangat penting dalam mengurangi risiko pada pasar uang dan memastikan bahwa lembaga keuangan dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Foreign investment risk adalah risiko yang terkait dengan investasi pada pasar asing, di mana perubahan politik, ekonomi, dan sosial dapat mempengaruhi nilai investasi. Hal ini terjadi karena berbagai faktor seperti fluktuasi mata uang, perbedaan kondisi ekonomi dan politik antar negara, dan ketidakpastian atas kebijakan pemerintah. Contoh konkret dari foreign investment risk adalah krisis keuangan dan politik di suatu negara yang menyebabkan nilai tukar mata uang menurun secara drastis. Sebagai contoh, ketika krisis ekonomi Asia terjadi pada akhir tahun 90-an, investor yang telah menginvestasikan dana mereka pada pasar uang Asia mengalami kerugian besar akibat penurunan nilai tukar mata uang yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi dan politik yang tidak stabil di negara-negara Asia, seperti Thailand, Korea Selatan, dan Indonesia. Selain itu, foreign investment risk juga dapat terjadi karena perbedaan kondisi ekonomi antara negara yang berbeda. Sebagai contoh, jika negara A memiliki inflasi yang sangat tinggi, sedangkan negara B memiliki inflasi yang rendah, maka nilai mata uang negara A akan menurun dan investasi dalam mata uang tersebut akan mengalami penurunan nilai. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti perbedaan kondisi ekonomi dan politik antar negara dan perubahan nilai tukar uang saat mengambil keputusan investasi pada pasar asing. Demikian sesi ini, silakan melanjutkan ke sesi pengantar manajemen risiko bagian 2.